Halo semuanya. Pertanyaannya gini. Apakah uang itu hanya tertarik pada orang yang punya koneksi? Atau uang itu hanya tertarik pada orang yang lahir dari keluarga kaya? Jawabannya, tidak. Uang itu sebenarnya netral. Dia tidak peduli kamu itu anak siapa. Tidak peduli kamu mau kerja berapa jam. Karena uang hanya tertarik pada energi-energi tertentu. Dan ini yang dilupain orang. Uang itu bukan masalah siapa yang bekerja paling keras. Tapi uang itu masalahnya adalah siapa yang pantas menariknya dengan energi dia. Seperti kata Harv Eker, your income can only grow to extent that you do. Uang hanya akan mengikuti kapasitasmu. Jadi pertanyaannya sekarang, bukan seberapa keras kamu bekerja, tapi apakah dirimu itu adalah tipe-tipe orang yang bisa menarik uang, atau justru dirimu itu sekarang adalah tipe orang yang bikin uang menjauh dari kamu. Uang itu netral. Dia tidak peduli kamu anak siapa. Dia tidak peduli kamu kerja berapa jam satu hari. Yang uang peduli adalah kapasitasmu, mindsetmu, disiplinmu, dan value yang kamu bawa, dan nilai yang kamu bawa. Artinya sangat jelas, penghasilanmu akan tumbuh sebatas dirimu bertumbuh. Jadi mari kita bahas, orang-orang seperti apa yang uang malas dekat sama dia. Yang pertama, uang akan malas mendekat pada orang-orang yang sibuk tanpa arah. Banyak orang bangga dengan kesibukannya, kalendernya penuh, lembur tiap malam. Tapi hasilnya ya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena sibuknya itu sama sekali tidak produktif. Bayangin kamu nahan taksi. Setelah taksinya berhenti, kamu ditanya, mau kemana Neng? Kamu jawab, terserah bapak aja mau kemana. Apa yang terjadi? Yang pertama, kamu akan dibawa muter-muter dan diturunin di satu tempat. Atau yang kedua, kamu dibawa muter-muter dan diturunin di tempat yang sama. Peter Drucker pernah bilang, tidak ada yang lebih tidak berguna daripada efisien melakukan sesuatu yang harusnya tidak dilakukan. Kerja keras tanpa arah itu percuma loh bro. Uang akan menjauh dari orang yang hanya bangga dengan keringat tapi sama sekali tidak punya strategi. Jadi kalau kamu masuk kategori ini, segera buat goals dalam hidupmu ke depannya. Kamu harus tahu kapan harus punya mobil, kapan bisa lunasin utang, kapan bisa punya rumah, kapan bisa punya bisnis baru, dan sebagainya. Tiap orang punya arah. Kalau kamu nggak tahu arahnya kemana, hidupmu hanya akan terombang-ambing sampai kapalmu terdampar atau malah karam. Yang kedua, orang dengan pola pikir sempit. Ada orang yang tiap kali ditawarkan peluang, jawabannya selalu sama. Ah, nggak mungkin lah. Ah, itu terlalu susah. Ah, itu bukan buat gue. Lama-lama dunia mengiyakan pikiran dia dan peluang itu benar-benar hilang. Henry Ford pernah bilang, apapun yang kamu pikir bisa dan apapun yang kamu pikir tidak bisa, kamu benar. Mindset sempit itu pagar yang tidak terlihat. Mindset sempit itu bisa bikin orang berhenti sebelum melangkah. Uang tidak akan tertarik pada orang-orang yang membatasi dirinya sendiri. Yang harus dilakukan sederhana. Mulai ganti kalimat dari nggak bisa menjadi gimana caranya supaya bisa. Setiap kali peluang datang, jangan buru-buru bilang bukan buat gue. Tapi coba tanyain, apa yang bisa gue pelajari? Apa yang bisa gue pelajari dari ini? Siapa yang bisa bantu gue mempelajari ini? Atau langkah kecil apa yang bisa gue lakukan sekarang? Karena kata kuncinya bukan langsung jago, tapi berani membuka diri dulu. Anthony Robbins bilang, quality of your life is quality of your question. Hidupmu tergantung dari pertanyaan yang kamu ajukan. Kalau pertanyaanmu selalu, kenapa gue nggak bisa? Jawabannya akan selalu apa? Karena emang lu nggak bisa. Tapi ketika pertanyaan itu dirubah menjadi, bagaimana caranya supaya gue jadi bisa? Maka otak itu akan mencari jawabannya. Dan disitulah insya Allah pintu rezeki itu akan mulai terbuka. Uang itu tidak menuntut kamu jadi sempurna. Uang hanya tertarik dengan orang-orang yang mau mencoba, yang mau belajar, dan yang tidak membatasi dirinya sendiri. Yang ketiga, orang malas belajar. Udah tahu ya apa maksudnya ya. Dunia berubah begitu cepat. Digital, AI, bisnis online. Tapi ada aja loh orang yang masih ngotot untuk pakai cara lama. Menolak belajar dan menolak beradaptasi.
Akhirnya, bukan mereka yang mengontrol dunia, tapi dunia yang meninggalkan mereka. Warren Buffett pernah bilang, the more you learn, the more you earn. Belajar bukan soal pintar-pintaran, tapi belajar itu soal relevan. Karena uang tidak akan tertarik dengan orang yang berhenti belajar. Kalau dunia berubah begitu cepat, maka yang harus kita lakukan adalah perubahan yang cepat juga. Jangan tunggu kita sampai ketinggalan. Tapi mulai biasakanlah diri kita untuk menjadi murid seumur hidup. Baca buku, ikut kelas, pelajari teknologi baru, tanyakan pada orang yang lebih paham, dan jangan gengsi mulai dari nol. Karena relevan itu bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling mampu beradaptasi. Ingat, setiap skill yang baru kamu pelajari adalah magnet tambahan yang bikin uang lebih tertarik mendekat terhadap hidupmu. Yang keempat, orang yang tidak disiplin terhadap uang. Pernah lihat nggak orang dapat rezeki besar, tapi habis begitu saja? Banyak contoh dan banyak kejadian. Di berita, ada orang terima uang miliaran dari hasil jual tanah. Tapi setahun kemudian malah nggak jadi apa-apa. Uang seperti pasir di tangan, datang tapi tidak bertahan. Kenapa? Karena disiplin finansial yang nol sama sekali. Nggak ada sama sekali. Boros, gaya hidup lebih tinggi dari pemasukan, tidak bisa mengatur cash flow. Dave Ramsey pernah bilang, kamu harus bisa mengontrol keuanganmu. Karena ketika uang itu tidak ada, maka ketiadaan itulah yang akan mengontrol dirimu nanti. Uang tidak suka pada orang sembarangan. Uang suka pada orang yang bisa mengendalikan uang tersebut. Yang kelima, orang yang hidup dalam ketakutan. Banyak orang punya peluang, tapi tidak berani ambil. Alasannya selalu sama, takut gagal. Entah karena trauma atau apapun dalam hidupnya gitu ya. Ketakutan itu akhirnya membuat mereka jadi diam. Peluang lewat begitu saja. Richard Branson pernah bilang, business opportunity are like a bus. There is always another one coming. Tapi, kalau setiap bis kamu lewatkan begitu saja, karena kamu takut salah naik, kamu takut salah jurusan, maka selamanya kamu akan berdiri di halte. Uang pasti menjauh pada orang-orang yang tidak berani melangkah. Yang keenam, orang yang menyepelekan relasi. Banyak orang lupa. Uang tidak hanya datang dari kerja keras pribadi, tapi uang bisa datang dari jaringan, network, pertemanan, dan semuanya. Reid Hoffman pernah bilang, salah satu cara tercepat untuk merubah hidupmu adalah dengan bergaul bersama orang-orang yang akan membawa kamu ke mimpimu. Uang tidak suka pada orang-orang yang selalu memutus hubungan, betean, baperan, dan sebagainya. Uang suka dengan orang-orang yang selalu membangun koneksi, menjaga kepercayaan, dan selalu memberi nilai. Menyepelekan relasi sama saja dengan menutup pintu rezeki. Yang ketujuh, uang tidak akan suka pada orang-orang yang tidak punya value. Ini yang paling penting. Uang tidak tertarik pada orang yang tidak membawa nilai apapun terhadap hidupnya dan hidup orang lain. Kalaupun dia hidup hanya numpang lewat. Tidak memberi manfaat, tidak ada nilai sama sekali dalam hidupnya. Terus ngapain orang lain harus rela menukar uangnya dengan kamu? Uang itu bentuk refleksi dari value. Semakin besar manfaat kita, semakin besar uang akan mengalir pada kita. Zig Ziglar pernah bilang, kamu bisa memiliki apapun yang kamu inginkan dalam hidupmu jika kamu mau bantu orang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya tapi gitu. Kalau nggak ada skill, nggak ada leadership, nggak ada nilai, dan nggak ada satupun yang diunggulkan dari dirimu, terus apa yang mau ditukar dengan uang? Uang datang saat kamu membuat hidup orang lain jauh lebih baik. Uang datang setelah kamu bisa menjadi solusi dari masalah orang lain. Jadi jelas, uang tidak tertarik pada orang yang hanya sekedar sibuk, orang yang berpikir sempit, yang malas belajar, yang tidak disiplin, yang hidup dalam ketakutan, yang menyepelekan relasi, dan orang-orang yang tidak punya value. Uang hanya tertarik pada orang-orang yang mau tumbuh, orang-orang yang berani berubah, orang-orang yang punya pikiran besar, orang-orang yang disiplin, dan orang-orang yang berani memberi manfaat. Ingat kalimat ini baik-baik. Uang tidak mencari orang yang paling kuat. Uang tidak mencari orang yang paling pintar. Dan uang tidak mencari orang yang paling keras bekerja. Tapi uang akan mencari orang-orang yang siap. Siap dengan pola pikirnya, siap dengan disiplin hidupnya,
siap dengan keberanian mengambil langkah, dan siap membawa value bagi orang lain. Karena pada akhirnya, uang bukan hanya sekedar angka di rekening. Uang adalah cerminan siapa dirimu sebenarnya. Jika kamu mau memperbaiki diri, maka uang akan menemukan jalannya untuk mendekat. Terima kasih.